Perkenalkan, nama saya Mahalia. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah penemuan virus oleh Adolf Meyer. Sejarah penemuan virus oleh Adolf Meyer dimulai pada tahun 1883 ketika mengamati penyakit yang menyebabkan daun tembakau memunculkan bintik-bintik kuning. Adolf kemudian menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tembakau yang sakit ke tembakau yang sehat. Hasilnya, tembakau yang sebelumnya sehat menjadi sakit akibat zat itu. Adolf selanjutnya mengamati tembakau yang sakit menggunakan mikroskop biasa. Saat itu, ia tidak melihat adanya bakteri yang pernah ia semprotkan di percobaan sebelumnya. Adolf menyimpulkan apabila bakteri penyebab penyakit bintik-bintik kuning pada daun tembakau itu berukuran lebih kecil dari bakteri biasa. Pada tahun 1886, Adolf Meyer mendemonstrasikan bahwa agen penyebab penyakit bintik-bintik kuning tadi dapat dipindahkan dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat melalui ekstrak tanaman cair. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penemuan virus oleh Dmitri Ivanovsky. Sejarah penemuan virus oleh Dmitri Ivanovsky, seorang ilmuwan asal Jerman, bermula pada tahun 1892. Dmitri melakukan percobaan menggunakan getah tanaman tembakau sakit yang telah disaring bakteri untuk ditularkan ke tanaman tembakau sehat. Dmitri melakukan penyaringan menggunakan Chamberlain Pester untuk menghilangkan semua bakteri yang hidup di ekstrak. Dari penelitian atau percobaan itu, Dmitri menyimpulkan bahwa agen infeksius yang dapat disaring tidak hanya bakteri yang sangat kecil, tetapi merupakan jenis baru partikel penyebab penyakit yang amat kecil. Perkenalkan, nama saya Siti Julbiasan. Saya akan menjelaskan penemuan virus menurut Martinus Weijeni. Penelitian terhadap virus berkembang dengan menggunakan daun tembakau. Hanya saja pada penelitian yang dilakukan oleh Martinus Weijeni lebih mengarah pada cara menghilangkan atau menonaktifkan makhluk yang bermunculan penyakit. Ia merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda. Martinus Weijeni menggunakan alkohol untuk menonaktifkan makhluk yang bisa membuat makhluk hidup menjadi sakit. Ternyata penelitian itu tetap belum bisa menonaktifkan makhluk yang berukuran lebih kecil dari bakteri yang Martinus. 1897, Martinus Weijeni, seorang ahli botani dari Belanda, menemukan bahwa agen infeksi yang ada di dalam getah yang telah disaring dapat berkembang baik. Perkenalkan, nama saya Farid. Di sini saya akan mempresentasikan penemuan virus menurut Wendell Stanley, seorang ilmuwan Amerika. Dilakukan pada 1935 silam. Stanley berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit tanaman tembakau yang dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus (TMV). Milton W. Taylor dalam jurnal Virus and A History of Interaction 2014 menuliskan bahwa Stanley mampu membentuk kristal dalam larutan virus mosaik tembakau, sebuah prestasi yang hingga saat ini hanya dapat dilakukan dengan molekul kimia murni yang berukuran jauh lebih kecil dari virus. Virus membentuk agregat penggumpalan dalam larutan dan berkaitan secara kimiawi satu salam lain untuk membentuk kristal. Perkenalkan, nama saya Arlan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ciri-ciri virus. 1. Hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA. 2. Tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. 3. Berukuran kecil dari bakteri. 4. Memiliki bentuk yang bervariasi. 5. Hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. 6. Dapat dikristalkan. 7. Memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak. 8. Tidak memiliki sitoplasma. 9. Tidak melakukan aktivitas metabolisme. Perkenalkan, nama saya Mahalia. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai satu contoh virus dan karakteristiknya.
Salah satu contoh virus adalah virus corona. Kata corona adalah bahasa Latin untuk mahkota. Ciri-ciri virus corona yaitu berbentuk menyerupai mahkota atau corona matahari, berukuran besar, berdiameter 400 sampai 500 mikron. Berdiameter rata-rata partikel 125 nm dan struktur yang khas berupa amplop dan tonjolan seperti paku. Materi genetik yang dimiliki oleh virus corona adalah RNA dan asam aminonya terus berubah dan mutasi. Virus corona dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Orang yang terjangkit penyakit virus corona akan mengalami gejala-gejala seperti batuk, pilek, demam tinggi, sakit tenggorokan, dan sesak nafas, yang menyebabkan orang tersebut harus menjalani isolasi selama 14 hari. Karena penyakit virus corona dapat menular dengan cepat ke orang lain jika orang yang terjangkit tidak menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oleh karena itu, orang yang terjangkit penyakit virus corona harus mematuhi protokol kesehatan. Sekian presentasi